Saya kembali lagi ke Mas Sukam yang sudah beberapa tahun tinggal di Iran selama menjadi mahasiswa. Mas Sukam, jadi terakhir singkat saja, dari yang Anda lihat, apa yang membuat Iran setelah pemimpin agungnya dibunuh oleh serangan Amerika Serikat Israel, apa yang membuat Iran bisa bertahan menghadapi mereka bahkan menyerang balik sampai hari ke-13 seperti ini? Ya, terkait apa yang saya lihat itu tidak ada takut sama sekali masyarakat Iran itu ketika memang pemimpinnya syahid yang dibom oleh Amerika dan Israel. Kemudian ketika memang melihat mereka itu sangat bergembira karena kesyahidan Ayatollah Ali Khamenei berhasil untuk membangkitkan semangat spirit perlawanan. Itulah yang menjadi penyebab kami para pelajar Indonesia di Iran itu sangat semangat untuk mempelajari semua hal-hal yang terkait budaya, kemudian hal-hal yang menarik dari sisi Iran. Kemudian masyarakat Iran sendiri sangat welcome kepada orang-orang asing, apalagi ketika disebutkan nama Indonesia gitu. Ketika memang warga negara Indonesia sangat ramah-ramah, kemudian mereka sangat senang, apalagi kita kan sesama Muslim. Berarti Anda melihat mentalitas dan juga resiliensi ya dari warga negara Iran dalam menghadapi justru dengan kematian supreme leader mereka itu semakin membangkitkan semangat mereka. Terima kasih kalau begitu Mas Sukam sudah berbagi cerita Anda dari Iran sana. Saya langsung ke Mas Kodari ketika Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan adanya ketegangan di Timur Tengah ini. Sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan bijak tanpa adanya panic buying atau kepanikan yang terlalu berlebihan, Mas? Iya, yang pertama tentu Presiden, kemudian pemerintah, kabinet sudah mulai mengidentifikasi skenario-skenario yang harus kita sesuaikan, harus kita adaptasi. Bahkan lebih jauh lagi kita harus bisa melihat momentum krisis ini sebagai kesempatan untuk melakukan transformasi dalam berbagai bidang, terutama dari segi energi. Sekali lagi kita ada posisi yang sudah cukup baik. Misalnya kalau kita bicara solar, kilang Pertamina di Balikpapan kemarin kan Januari 2026 itu baru diresmikan, itu membuat produksi solar kita naik 1,8 juta kiloliter per tahun. Nah kalau kita bicara solar itu ada dua macam sumbernya. Pertama dari minyak bumi, yang kedua dari biodiesel gitu. Jadi kita kalau kombinasikan dua sumber ini tahun 2026 kita sudah mandiri. Kemudian yang kedua diversifikasi. Tadi memang 20% BBM kita atau minyak bumi kita datang dari Selat Hormuz. Nah, ini 20% yang tertutup ini atau berpotensi tertutup ini kita segera alihkan kepada sumber yang lain. Kemudian cadangan BBM kita yang selama ini sekitar 20-30 hari itu akan ditingkatkan sampai 90 hari insya Allah begitu. Jadi kita bangun kilang-kilang yang membuat kita punya daya tahan energi jadi lebih panjang. Kemudian LPG tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita punya batu bara banyak, segera diubah jadi gas ya, kita di metal ether gitu. Jadi itu beberapa elemen yang bisa diceritakan pada. Ada beberapa lagi, tapi tunggu tanggal mainnya. Tapi banyak lesson learned ya dari kejadian ini ya. Terima kasih Mas Kodari. Dan Pak Hasan, berarti terakhir singkat saja, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia, mental seperti apa dalam Presiden sudah menyatakan kita harus bersiap, tapi bersiapnya kan tidak boleh sampai panik, harus seperti apa Pak Hasan? Seperti sebagian sudah dikatakan oleh Mas Kodari, kita harus bersiap menghadapi apa konsekuensi dari perang ini terhadap kita. Utamanya misalnya tadi disebut supply oil and gas kita harus ancang-ancang betul itu. Beruntung kita untuk food security, produksi beras kita sudah lebih dari yang kita produksi kita sudah cukup, lebih dari cukup. Buat banyak negara itu jadi persoalan juga di tengah krisis besar seperti ini. Jadi pada ujungnya memang economic resilience kita, daya tahan ekonomi. Baik, terima kasih Pak Hasan. Dan terakhir, Mbak Eni, apa yang bisa disampaikan dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini kepada masyarakat kita? Kalau dalam analisa saya, perang ini akan berkepanjangan karena Amerika tidak akan berhenti sampai terjadi pergantian rezim yang sesuai dengan mereka, kemauan mereka. Ya. Jadi ini akan panjang ya.
Nah, menurut saya kita bangsa Indonesia harus berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, kita tetap harus menolak intervensi dari luar dan pemaksaan rezim, perubahan rezim yang dipaksakan dari luar oleh kekuatan asing gitu ya. Yang kedua, Indonesia tidak boleh terseret masuk ke dalam perang ini. Ya, Indonesia harus tetap menjadi negara yang terus menggelorakan perdamaian. Dan yang ketiga, solusinya adalah solusi diplomatik, tentu. Nah, ini tokoh-tokoh seperti Pak Hasan menjadi sangat penting sekali untuk terus mendorong bersuara bersama-sama dengan seluruh warga dunia untuk memaksakan ini katanya ya, bahwa nggak bisa lain, perang hanya akan membawa korban besar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yeni Sama. Wahid, Pak Hasan dan juga Mas Kodari. Terima Sama-sama, kasih Silvia. sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, Amerika Serikat Israel menabuh genderang perang kepada Iran. Keputusan yang tidak cuma membuat diri sendiri merugi, tapi menyeret dunia dalam ketidakpastian. Semoga semuanya bisa sadar dan segera memperbaiki diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.